Dengan Chef Anda bisa bantu, misalnya Anda migrain, nggak hilang-hilang. Anda bisa lakukan sendiri 5 menit, 10 menit bisa langsung hilang. Dengan Chef Anda bisa bantu anak Anda yang mungkin mau ujian, tunas, nervous dia atau nggak mau belajar, Anda bisa lakukan sendiri. Bantu anak Anda itu, dia bisa rajin belajar. Kita punya data ilmiah tentang itu. Kita punya riset-risetnya tentang itu. Jadi yang pertama, Anda bisa menjadi healer. Membantu penyembuhan diri Anda sendiri maupun orang lain, baik masalah fisik maupun masalah emosi. Anda bisa juga gunakan Chef ini untuk bantu tetangga Anda mungkin, atau keluarga Anda untuk penyembuhan. Atau Anda sendiri yang punya masalah yang nggak hilang-hilang, entah fisik maupun emosi. Itu yang pertama, healing ya. Yang pertama, menghilangkan masalah-masalah kita, baik masalah sendiri maupun orang lain. Yang kedua, ini lebih menarik lagi, dengan Chef Anda bisa juga terbantu untuk meraih yang Anda inginkan. Jadi for success. Apa yang Anda inginkan selama ini, kenapa Anda tidak meraih yang Anda inginkan? Mungkin ada hambatan-hambatan mental di situ. Ada psychological block di situ. Yang bisa Anda atasi dengan Chef. Dengan Chef Anda jadi mudah terbantu bagaimana Anda bisa meningkatkan keberuntungan Anda. Mungkin Anda bertanya, wah Pak Faiz mulai ngomong keberuntungan ini. Wah jangan-jangan ini mulai ngomong hal yang nggak masuk akal nih. Enggak, saya akan tunjukkan pada Anda bahwa keberuntungan itu sangat ilmiah. Diteliti oleh Profesor Richard Wiseman, nanti akan saya tunjukkan pada Anda beberapa episode ke depan tentang yang namanya luck factor. Bagaimana meningkatkan keberuntungan kita secara ilmiah dan terbukti. Dan ini garanti. Digaransi. Secara ilmiah ya, bukan secara supernatural. Itu yang kedua, for success. Yang ketiga Bapak Ibu, saya tahu Anda punya banyak masalah, Anda bisa selesaikan dengan Chef, menghilangkan masalah. Yang kedua, Anda punya keinginan, Anda bisa terbantu dengan Chef untuk lebih cepat meraihnya, dengan meningkatkan luck factor Anda. Nah yang ketiga, saya tahu juga bahwa selain Anda ingin healing dan sukses, pasti Anda juga ingin bahagia. Benar kan? Dalam hidup Anda juga ingin merasakan kedamaian hati. Karena di luar sana banyak orang, atau mungkin kita sendiri merasakan, sudah meraih yang kita inginkan, tapi tetap saja nggak bahagia. Tetap saja Anda gelisah. Tetap saja mau tidur itu masih gelisah. Bangun tidur itu masih bingung. Masa hidup cuma gini aja? Is that all? Apa hidup cuma gini aja? Saya pikir hidup saya lebih bermakna. Dengan saya pernah terbantu untuk bisa lebih bahagia. Kita punya teknik spesifik namanya personal peace procedure. Itu untuk membersihkan sampah-sampah emosi Anda yang membuat Anda nggak bahagia. Healing, success, happiness. Dan terakhir yang keempat, ini menurut saya jauh lebih menarik lagi. Ini manfaat tertinggi dari Chef, the ultimate concern. Jadi concern kita yang tertinggi yaitu apa? Untuk meraih greatness atau menjadi individu yang hidupnya bermakna. Menjadi great individual, menjadi orang besar. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah dengan Chef ini Anda bisa membantu banyak orang. Dengan Chef ini Anda bisa hidup, Anda jadi bermakna untuk orang-orang sekitar Anda. Sehingga nanti kalau kita harus meninggalkan dunia ini, kita akan dikenang banyak orang. Tentunya dengan kenangan yang indah, akan membuat orang lain banyak merindukan kita, akan mendoakan kita. Pokoknya akan membuat hidup Anda jadi bermakna untuk orang banyak, sehingga Anda layak menjadi great individual, meraih greatness. Jadi Chef itu Mbak, fungsinya adalah untuk meraih 4 hal ini. Penyembuhan, healing, sukses untuk meraih yang kita inginkan, meningkatkan luck factor kita. Yang ketiga, meningkatkan kebahagiaan kita, kedamaian hati kita. Dan yang keempat, untuk menjalani hidup yang bermakna. Baik, bicara soal menjalani hidup yang bermakna, pasti kita semua sudah melakukan banyak hal untuk membuat hidup kita lebih berharga lagi begitu ya. Tapi apa sih yang membedakan metode Chef ini dengan metode-metode yang lain yang saya yakin pasti semua orang berusaha untuk mencapai keempat hal itu tadi gitu. Interesting. Pertanyaan menarik, Pak. So, Mas Faiz, saya ingin untuk healing, success, happiness, and fitness. Tapi di luar sana kan banyak metode yang lain. Saya kenal yang namanya hipnoterapi itu sangat bagus, Mas. NLP itu juga bisa kita gunakan mengatasi fobia dengan cepat. Atau teknik psikoterapi konvensional juga bisa. Atau saya juga biasa melakukan yang namanya teknik tenaga dalam. Saya sudah punya ilmu itu. Saya sudah punya ilmu. Sudah.
Nama saya Aris. Kelas 3 SMP saya dulu hobi sama rambutan. Tapi berkat terapi saya jadi kemarin berkat rambutan bahkan untuk hubungannya. Cara pengobatan ini di mana saja dan kapan saja. Bagi saya ini suatu hal yang sangat menarik karena kita bisa membantu siapapun. Pada saat mengikuti acara itu dengan proses yang cukup lengkap, dalam arti didahului dengan pendahuluan yang memperkenalkan SEF itu sendiri, kemudian penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan proses spiritual ataupun penjelasan dengan proses bagaimana dilaksanakan SEF itu pada pelaksanaannya itu sendiri. Juga didemonstrasikan langsung dari para peserta yang menderita suatu penyakit begitu untuk diobati dengan cara SEF itu, dan ternyata terbukti juga secara langsung dirasakan manfaatnya oleh para peserta yang memang sakit betul-betul pada waktu itu. Apakah langsung sembuh sama sekali, apakah yang berkurang 50%, ada yang berkurang sampai tinggal 10% saja yang sakitnya. Seperti itu. Belum lagi penjelasan melalui suatu video yang menjelaskan bagaimana sebenarnya posisi atau peranan daripada SEF ini dan bagaimana SEF ini ditemukan atau diciptakan oleh penemunya, yaitu Bapak Is itu. Itu yang saya tahu. Pertama dari aspek fisik, ya. Dari aspek fisik itu kan melakukan pengetukan pada titik-titik tertentu. Dan memang titik-titik tertentu itu merupakan titik-titik akupunktur. Ini jelas di sini mempunyai peran yang sangat baik dalam peningkatan kesehatan ataupun ketahanan tubuh terhadap penyakit tertentu. Kemudian dari segi aspek dari spiritualnya, memang di dalam setiap pengetukan kita kan diminta dengan kesadaran dan kerendahan hatinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk menyembuhkan dirinya. Karena prinsipnya kita diperkenankan untuk meminta, tinggal nanti Allah akan menyembuhkannya. Nah, mengenai kapan disembuhkannya itu Allah juga yang menentukan. Itu prinsipnya. Saya melihatnya tidak ada efek negatif dari teknik pengobatan dengan SEF ini. Justru yang ada yaitu positif. Yang pertama spiritual, yang kedua fisik. Jadi dari dua arah ini ditujukan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien. Tidak ada hal-hal yang bisa menimbulkan bahaya ataupun kelainan-kelainan pada pasiennya. Yang jelas ini memberikan suatu semangat untuk sembuh kepada pasiennya, ditunjang dengan secara fisik untuk mengaktifkan organ-organ tubuh pasien melalui titik-titik tersebut. Yang jelas sebagai dia Mas Faiz itu sebagai seorang yang mempunyai ilmu, ya, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kemampuan memperoleh dan menciptakan ilmu ini, dan telah menyebarluaskan secara massal kepada masyarakat, apakah itu dalam bentuk pelatihan atau dalam bentuk katakanlah bakti sosial. Itu semuanya merupakan suatu gambaran bahwa yang bersangkutan ini mempunyai jiwa sosial yang besar, mempunyai suatu jiwa dalam pengamalannya sebagai seorang muslim yang baik. Itu pandangan saya.